Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 24. Astagfirullahaladzim. Arumi, Max dan Zain berucap bersamaan. Ketiganya sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Felicia. Apa yang kamu katakan, Zahra? Dari mana kamu tahu kalau keracunan? Cecar Zain seraya menatap lekat. Felicia, dengan wajah pucatnya membalas tatapan Zain dengan sayu. Bibirnya kering, tenggorokannya tercekat. Tubuhnya yang bersuhu tinggi itu terasa lemas. Tak lama Felicia mulai merasa kesulitan untuk bernapas. Sepertinya dia benar keracunan, Zain. Max menyingkirkan sang putra, kemudian segera memeriksa denyut nadi Felicia. Kesadarannya mulai hilang. Ajak dia bicara terus. Abi mau ke belakang sebentar. Titah Max. Panggil Arumi yang bergegas mengekori suaminya. Temani Zain saja. Anak itu belum pernah berada di situasi seperti ini. Dia pasti bingung. Mau kemana? Ke kebun belakang. Pasti ada tanaman yang bisa membantu untuk mengeluarkan racunnya. Ini tengah malam. Di kebun pasti gelap. Arumi bukan menahan Max. Akan tetapi memberikan suaminya lampu senter. Arumi memilih menemani Max mencari yang katanya tumbuhan ajaib. Sejak belasan tahun lalu, Arumi tidak paham maksud suaminya membudidayakan tanaman tersebut. Arumi juga tidak tahu dari mana Max mendapatkan benihnya. Sebenarnya apa nama tumbuhan ini, Tanya Arumi heran, setelah suaminya berhasil mengorek akar dari tanaman unik yang tumbuhan di dalam tanah. Ini namanya ginseng merah yang langka, jawab Max. Apa tumbuhan ini bisa mengobati menantu kita, Anggap saja iya. Bukankah kita hanya bisa berusaha? Selebihnya serahkan pada Allah. Dialah pemilik obat dari segala macam penyakit, kata Max dengan tutur bahasanya yang kadang meneduhkan kadang bikin panas. Tapi kali ini Arumi setuju dengan jalan pikiran suaminya. Ia pun yakin jika atas kehendak Allah semua pasti bisa terjadi. Mereka berdua kembali ke dalam rumah dan mulai membersihkan tanaman itu. Katakan pada Zain. Bawa istrinya ke kamar. Jangan kenakan pakaian lalu masuklah ke dalam satu selimut. Salah satu penyembuhan demam adalah teknik skin to skin, titah Max, seraya menatap istrinya serius. Arumi terlihat mengernyitkan keningnya seperti mengingat sesuatu. Seperti pernah mendengar soal ini deh, Masya Allah, istriku yang cantik. Apakah kamu lupa, kejadian waktu Zain berusia 10 tahun, Max sekilas tersenyum jahil untuk menggoda Arumi. Seketika, ingatan Arumi pun kembali mengenang di mana kala itu adalah fase yang berat baginya. Arumi yang begitu protektif terhadap putra satu-satunya itu pun dengan lapang dada harus melepaskan Zain belajar di pondok pesantren yang jauh dari desa mereka. Jadi yang waktu itu ya, lirih Arumi pelan. Max mendekat, kemudian menempelkan akar ginseng ke pipi istrinya yang memerah itu, dan tersenyum. Ingatkan, setelah semalaman aku memelukmu, demamnya turun tuh. Makanya, sana bilang ke anak kita. Sambil menunggu ramuannya selesai. Karena aku harus memastikan tanamannya benar-benar bersih, kata Max lagi. Arumi mengangguk dengan rasa malu yang masih bersarang di hatinya. Arumi menghampiri putranya untuk menyampaikan apa yang diucapkan suaminya. Zain kembali menggendong Felicia yang lemah tak berdaya. Sejak tadi pemuda itu terus mengajak istrinya bicara.
Tentu saja sekuat tenaga menahan emosinya agar tidak menangis. Di dalam kamar Zain meletakkan Felicia perlahan, kemudian membuka pakaian yang melekat hingga menyisakan penutup bagian pribadi saja. Zain meneguk ludahnya kasar. Penampakan di hadapannya saat ini sungguh menggoda iman. Namun, akal sehatnya mengingatkan rencananya semula. Maaf. Aku hanya ingin menolongmu. Sungguh, tidak ada niat selain itu. Hatiku, sangat sedih melihatmu tidak berdaya seperti ini, bisik Zain tepat di telinga Felicia, sambil memeluk gadis itu. Tak ada penolakan karena Felicia saat ini benar-benar lemah. Oh, Momni. Ada laki-laki yang memelukku. Teriak Felicia dalam batinnya. Baru kali ini gadis itu mendapatkan sentuhan begitu dekat dari lawan jenisnya. Cepatlah sembuh. Zain memeluk Felicia semakin erat. Menyatukan tubuh dan kulit mereka. Mengikis hingga tak ada jarak lagi yang memisahkan. Zain berzikir demi mengontrol dirinya. Sungguh bukan hal yang mudah bagi laki-laki normal sepertinya untuk menempatkan diri, berada dalam posisi seperti ini. 1 menit, 5 menit, Felicia mulai mengerjakan matanya. Kesadaran gadis itu berangsur kembali perlahan-lahan. Wajahnya yang berada di dalam dekapan dada Zain mendongak. Saat itulah kedua pandangan mereka beradu. Kamu, mengambil kesempatan ya, ucap Felicia pelan sekali. Tapi, Zain mendengarnya karena mereka sangat dekat. Bahkan napas Felicia yang panas pun menyapu wajahnya. Bagaimana? Masih menggigil tidak? Zain mengabaikan perkataan istrinya, pria itu justru memasang wajah khawatir dengan sorot mata sendunya. Felicia sontak menggeleng. Ia tak tega melihat ekspresi itu. Lelaki ini, yang ia pikir pemuda polos ternyata sehangat ini perlakuannya. Felicia menggerakkan tangannya pelan membalas perlakuan Zain padanya. Peluk lagi, ucapnya lirih. Zain pun kembali mengeratkan pelukannya. Ia bersyukur karena Felicia nyatanya tidak menolak perlakuannya. Keduanya pun kembali memejamkan mata. Meresapi perasaan siang dan hangat yang secara perlahan memasuki relung hati mereka. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Zain sontak membuka matanya. Di mana wajah pucat Felicia lah yang pertama kali ia lihat teramat dekat. Itu pasti, Umi bawa obat buat kamu. Sebentar ya. Zain melepaskan pelukannya. Menyelimuti kembali tubuh setengah polos istrinya. Mengenakan pakaian sebelum membuka pintu. Arumi pun masuk. Bangunkan, istrimu, nak. Umi mau memberikannya ini, kata Arumi seraya meletakkan gelas berisi ramuan ke atas nakas. Boleh, kalau Zain saja yang memberikannya, Mi. Arumi pun mengangguk. Ia merasa lega karena sang putra masih bisa melakukan tanggung jawabnya dalam hal lain. Ada sekelumit rasa bersalah dalam hatinya. Di mana sang putra tidak memiliki kemampuan bela diri karena keegoisannya. Sepeninggal Arumi, Zain kembali mendekat ke tempat tidurnya. Siamba Felicia masih terbaring dalam keadaan lemah. Zahra, bangunlah sebentar. Abi telah membuatkan ramuan ini untukmu. Zain menyentuh pipi Felicia untuk membangunkannya. Felicia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Namun ia tak mampu menggerakkan anggota tubuh termasuk bibirnya. Felicia bahkan tak lagi mampu mengeluarkan suaranya. Hal itu menyebabkan Zain bertambah khawatir. Bagaimana ini ya Allah? Bagaimana caraku memberikan obat ini padanya? Ucap Zain lirih dengan mata yang sendunya yang kembali menampung air mata.
Zain bergantian melihat antara cangkir ramuan dan Felicia. Zain melihat Felicia masih berusaha menggerakkan mata dan bibirnya namun tak ada suara di sana. Hingga akhirnya Zain memutuskan tindakan yang seketika hadir di kepalanya. Maaf, hanya ini jalan satu-satunya. Zain memposisikan tubuh Felicia agak tinggi. Kemudian, meraih cangkir untuk menenggak isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zain menenggak ramuan pahit itu. Dengan mulut penuh, Zain mendekatkan bibirnya pada mulut Felicia. Menyemburkan sedikit demi sedikit cairan itu hingga ia yakin telah melewati kerongkongan Felicia dengan baik. Dalam sekejap, ramuan itu habis tak tersisa kecuali pelekatan bibir keduanya. Zain merasa sayang untuk melepaskan rasa yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Sepersekian detik kemudian, Felicia mampu membuka matanya. Bahkan penglihatannya kini telah sempurna. Melihat itu, Zain langsung memundurkan wajahnya dengan ekspresi terkejut. Kamu ini, benar-benar mengambil kesempatan. Felicia tersenyum tipis lalu menarik wajah Zain. Memaksa pemuda itu untuk mengulang tindakannya tadi. Bab 25. Keduanya saling menatap lekat setelah pagutan manis itu terlepas. Zain tersenyum kemudian merapikan anak rambut yang menutupi sebagian wajah istrinya. Dadanya semakin berdebar, batinnya menginginkan lebih dari ini. Akan tetapi, Zain sadar bahwa mereka hanyalah terbawa suasana saja. Ia tak ingin semua yang berawal dari nafsu dan tergesa-gesa akan berakhir dengan penyesalan. Keduanya bisa sedekat ini saja sudah merupakan awal yang baik untuk pernikahan mereka. Zain harap, Felicia mau memaafkan kelemahannya itu. Istirahatlah, agar kau cepat sembuh. Setelah langit terang kita berangkat ke klinik. Siang nanti, aku ada kajian di masjid desa seberang. Maaf, jika aku harus meninggalkanmu nanti. Zain berkata dengan nada lembut pada Felicia. Memang ustadz muda satu ini tidak bicara dengan nada keras apalagi kasar. Bahkan, dengan para penyerang tadi adalah kali pertama Zain membentak orang. Jangan pergi. Temani aku di sini. Peluk seperti tadi, kumohon, pinta Felicia dengan mata sayu dan suara lirihnya. Melihat keadaan istrinya yang lemah, Zain jadi tidak tega. Padahal, ada cacing Alaska yang ingin segera ditidurkan olehnya. Baiklah. Zain tak ada pilihan lain. Keadaan Felicia saat ini dia juga penyebabnya. Gadis itu banyak mengalami luka setelah bertemu dengannya. Zain sangat merasa bersalah pada Felicia. Zain memeluk istrinya erat, sambil membacakan surah Ar-Rahman. Suara merdunya menerbitkan senyum itu di wajah Felicia yang sudah tak sepucat tadi. Ada rasa nyaman dan damai yang belum ia rasakan sebelumnya, menyusup perlahan ke dalam hatinya saat ini. Felicia tak lagi marah apalagi menyalahkan Zain karena keadaannya. Sudah menjadi tanggung jawabnya menyelamatkan Zain. Entah naga jadinya jika suaminya ini yang terluka oleh orang-orang yang berhubungan dengannya. Bahkan, Felicia mulai berpikir untuk menghentikan rencana penyamarannya. Zain dan keluarga sangat baik. Max dan Arumi bahkan terlihat khawatir melihatnya terluka. Padahal, secara tak langsung Felicia telah melibatkan keluarga ini menjadi sasaran para musuh yang tengah mencarinya. Felicia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada keluarga ini. Apalagi jika itu semua karena ulahnya, karena kehadirannya. Felicia tak bisa memungkiri perasaannya sekarang.
Rasa nyaman itu tak pernah ia rasakan ketika bersama dengan pria lain. Ia melihat, Zain adalah pria yang benar-benar bisa memegang janjinya. Padahal, Zain bisa kapan saja mengambil mahkota miliknya karena itu merupakan haknya. Namun, Zain sangat memikirkan perasaannya. Malam ini, Felicia merasakan penyesalan yang teramat dalam. Hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Juga, perasaan aneh yang kini menyelimuti sekelumit harapannya. Tiba-tiba, ia rindu dengan kedua orang tuanya. Apalagi, Felicia tahu kalau sang Momi sedang sakit. Wanita itu dalam kelemahan badannya rela memasang tubuhnya untuk membela dan menyelamatkan nasibnya dari keegoisan sang Dedi. Tanpa sadar Felicia menetaskan air mata. Melihat itu, Zain salah paham. Ia pikir Felicia sedang menahan sakit hingga menangis dalam tidurnya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada istriku. Wanita asing yang tiba-tiba kau hadirkan dalam hidupku. Dia telah banyak terluka dan menderita. Aku tahu, jika ini semua tak lepas dari kehendak-Mu, ya Rob. Kumohon, kembalikan ingatannya agar aku dapat membawanya kembali pada keluarganya, ucap Zain lirih dalam untaian doanya sambil menatap gadis di dalam pelukannya dengan dalam. Ya Allah, izinkan perasaan ini bersambut. Walaupun nyatanya keinginan itu terlalu muluk. Jika memang kelak kami akan berpisah, tolong hilangkan rasa ini ya Rob, ucap Zain lagi dengan suara yang mulai bergetar. Pelan-pelan Zain melepaskan pelukannya. Waktu sudah menunjukkan jam 3 dini hari. Matanya sudah mengantuk tapi tubuhnya lengket. Zain juga ingin bicara dengan abinya. Zain meninggalkan Felicia setelah ia berhasil mencuri satu siuman lagi. Ah, bisbir itu membuatnya ketagihan terus untuk mengecupnya. Jika rasanya seperti ini, sudah sejak awal Zain mencari cara untuk menikmatinya. Zain keluar kamar, keadaan sudah sepi. Kedua orang tuanya telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Zain memilih mengambil wudhu untuk meredam rasa yang bergejolak di dalam dadanya dan juga berbagai bayangan mesum yang berputar di kepalanya. Wajar bukan? Dia hanyalah manusia biasa. Berdekatan seperti itu dengan lawan jenis tentu saja membuat salah satu anggota tubuhnya tersiksa. Setelah berwudu, Zain kembali ke dalam kamar. Ia mengganti pakaiannya lalu naik ke atas tempat tidur pelan-pelan. Zain kembali melantunkan ayat suci Al-Quran sepanjang hafalannya. Hingga lama-kelamaan ia tertidur juga. Felicia terlihat tersenyum dalam lelapnya. Max ternyata mengendap keluar rumah untuk menemui Semar, kawannya. Tentunya setelah pria itu memastikan Arumi telah kembali tidur dan pulas. Jadi, kalian tidak menemukan dua penyerang putraku. Kaget Max. Maaf, Mas Alif. Setelah saya dan anak buah sampai lokasi, tak ada tanda-tanda orang di sini. Tak ada jejak sedikit pun, jawab Semar tak enak hati. Pria itu merasa terlambat datang. Sehingga, tidak bisa menangkap penyerang dari putra sahabatnya ini. Apalagi, Zain adalah ustadz muda kebanggaan desa. Astagfirullah. Pasti ada yang tidak beres, gumam Max, seraya mengusap jenggotnya yang mulai panjang. Kenapa kalian berdua bertindak seceroboh itu? Untung saja Nona Felicia tidak menusuk belati itu ke dalam dadamu, dasar bodoh. Marah anggota lain yang berhasil menyelamatkan dua pria penyerang ini. Kita harus memberitahukan masalah ini pada Tuan Besar. Apalagi, Nona Felicia keracunan. Walaupun tidak mengancam nyawanya,
Akan tetapi kesalahan ini akan membuat kepala kalian lepas dari leher. Hardiknya lagi. Maaf. Saya hanya bermaksud untuk menyerang pria yang bersamanya. Tetapi, bodoh. Pakai otakmu. Harusnya kalian selidiki dulu baru bertindak. Pria yang merupakan ketua dari kelompok yang dikirim oleh Dev ini, benar-benar kecewa dengan tindakan anak buahnya. Tentu saja kejadian malam itu tak lama sampai di telinga Dev Allen. Putriku terluka. Antarkan aku ke desa itu. Titah Dev pada anak buahnya yang lain. Setelah pria itu mendapatkan laporan mengenai kejadian semalam, Anne mendengar rencana suaminya. Wanita itu berniat tak membiarkan Dev pergi sendirian. Anne khawatir Dev merencanakan sesuatu pada putrinya. Biarkan aku ikut, Dev. Paksa Anne. Sejak tadi suaminya itu menolak permohonannya. Aku tidak segila itu, Anne. Aku tidak akan menjerumuskan putri kita ke dalam lubang neraka. Percayalah. Aku menyayangi Felicia dan akan menukar waktu yang selama ini aku sia-siakan padanya. Kau tenanglah. Aku akan membawa putri kita kembali padamu, mominya. Dev berusaha meyakinkan keraguan Anne terhadapnya. Baiklah, Dev. Kau pikir aku tidak bisa pergi ke desa itu sendiri? Ancam Anne. Dengan berat hati, Dev terpaksa membawa istrinya yang dalam keadaan lemah itu. Terima kasih, Dev. Anne menggenggam tangan suaminya. Mereka berdua telah berada di dalam kereta. Dev sengaja menyewa satu gerbong VVIP. Sesampainya di stasiun, anak buahnya yang telah standby menyambut dengan mobil Jeep Wrangler. Apa kau lelah? Tanah Dev seraya mengusap peluh yang membasahi kening istrinya itu dengan lembut. Tidak, Dev. Aku ingin segera bertemu dengan Felicia. Tidak malam ini, sayang. Kita ke penginapan saja dulu. Aku tidak ingin kau kelelahan karena... Sudah kukatakan aku tidak lelah, Dev. Bawa aku menemui putriku.